kita memberikan makanan jiwa bagi para Tonight Lovers, ya. Berita-berita menarik, ringan maupun rileks. Bermutu tinggi di Tonight Headline. Berita pertama, seorang pria yang terus-menerus dimarahi orang tuanya karena nggak kunjung menikah. Akhirnya memutuskan untuk menculik seorang wanita untuk dinikahi. Waduh. Pria asal Cina yang bernama Liu Hung ini setiap tahun selalu pulang kampung saat Imlek, ya, dan selalu dimarahi orang tuanya karena nggak menikah. Tahun ini ia memutuskan untuk mengubah nasibnya. Ya, dia bersembunyi di semak-semak di sebuah taman tuh ya, terus dia menyergap seorang wanita yang lewat. Dia langsung menergap, ditaruh di rumput-rumputan, di balik semak-semak. Nggak gitu. Nggak gitu. Semak-semak diambil, ya, diikat, langsung dibawa balik ke kampung halamannya. Wah. Untuk dinikahkan dan ditunjukkan ke orang tuanya. Sampai segitunya. Tapi di perjalanan, si wanita ini berhasil melarikan diri. Dan terus lapor polisi. Nah, si Liu Hung ini akhirnya ditangkap dan dia dimarahi lagi oleh orang tuanya. Double-double, udah nggak kawin-kawin, kena polisi lagi, ya kan? Ini ada sebuah pembelajaran. Ya. Dari sebuah berita, dari sebuah kisah, ada yang bisa kita petik. Bukan hanya berita biasa, tapi apa yang terkandung di dalamnya. Dari berita ini, maka bisa disimpulkan, kesimpulannya adalah, Desta, jangan pernah menunggu jodoh di semak-semak. Itu dia. Berita selanjutnya, seorang pria menciptakan sebuah website pencarian jodoh khusus untuk dirinya sendiri. Apa-apa? Jadi, dia ini membuat website pencarian jodoh untuk dirinya sendiri. Jadi wanita-wanita yang ingin mencari jodoh bisa mengakses situs datebrandonscottwolf.com dan membuat account untuk mencari jodoh. Tapi di sini hanya ada satu jodoh pria, yaitu Brandon sendiri. Brandon mengaku dia membuat situs ini supaya dia dapat jodoh dengan cepat. Sejauh ini sudah ada 45 wanita yang mengirimkan aplikasi untuk menjadi jodohnya. Berita selanjutnya ya, dari India. Karena sang pria ini pingsan saat pernikahan, nah, sang mempelai wanita akhirnya menikahi kakak dari sang pria. Ini pria yang namanya Jugal. Nih, dia ceritanya mau nikah sama kekasihnya, Indira. Saat proses pernikahan, si Jugal ini pingsan karena penyakit yang dia derita. Langsung dibawa lari ke dokter tuh, ya kan? Pas dia udah bangun, dia kembali ke pernikahannya, di situ dia kaget. Karena si Indira udah menikah dengan kakaknya. Nih, Indira ini cewek nggak sabaran banget. Nunggu dikit lagi, kenapa sih? Ternyata Indira marah ketika Jugal pingsan. Karena Jugal menyembunyikan penyakitnya. Oh gitu, nggak jujur dia. Karena itu dia langsung memutuskan untuk menikahi dengan Harpal, kakaknya Jugal, yang juga menderita penyakit lebih parah daripada Jugal. Ya kan, itu akibatnya tidak sabar kayak gitu. Dan dari ketiga berita ini, satu sama lain berkesinambungan bahwa hanya jodoh. Tapi apakah yang bisa kita petik dari berita-berita tadi? Dan yang kesimpulannya dari ketiga berita itu adalah ya sudahlah. Tampaknya berita-berita tadi tidak ada kesimpulannya. Yang namanya berita kan tidak harus ada kesimpulan, ya. Bagaimanapun juga kalau ya. Dadah. Wow. Berita selanjutnya dari dalam negeri, demi ulang tahun anaknya, seorang pria mengubah becaknya menjadi Hello Kitty. Wah, Roni, seorang penarik becak dari Medan, memodifikasi becaknya dengan motif Hello Kitty untuk merayakan ulang tahun anaknya yang sangat suka dengan Hello Kitty. Keren banget. Oke, itu dia tadi Tonight's Headline. Semoga berita-berita rileks tadi bisa menambah wawasan Anda semua. Sekarang kita harus tahu dong apa yang terjadi di dunia sosial media. Apa yang lagi hype, apa yang lagi rame, apa yang lagi banyak diomongin oleh netizen di luar sana. Di What's on Social Media. Ya, ini lagi rame ya, kemarin sempat rame sekali ya. Ini meme dari Polwan ya, Polwan Dewi. Yaitu di situ kadang saya merasa sedih. Di situ kadang saya merasa sedih. Ya, ini udah banyak banget ya meme-nya ya. Jadi asal muasal meme ini sendiri dari program Net 86. Meluncur ke TKP. Siap 86. Nah, di salah satu iklannya, di salah satu promonya untuk 86 ada Polwan Dewi Sri Mulyani yang di cuplikan-cuplikannya itu ya berkata, di situ kadang saya merasa sedih. Nah, nggak ada orang tuanya gitu kan. Karena rasa takut gitu. Terus dia mengharapkan ada sosok orang tuanya. Di situ saya kadang sedih. Itu dia. Nah, itu dia.
pada saat Polwan Dewi mengatakan dialog tersebut. Akhirnya banyak meme-meme yang di situ saya merasa sedih gitu. Kita kasih lihat nih ya, kasih lihat nih beberapa meme yang ada nih. Tuh. Kalau ada yang nanya kapan wisuda, di situ kadang saya merasa sedih. Ini meme yang beredar ya, banyak. Ya, ada lagi. Buat. Semenjak saya iklan, emang dibikin meme. Di situ saya kadang merasa sedih. Saya tidak keberatan dijadikan meme lucu. Tapi kalau muka saya ketutup caption, di situ kadang saya merasa sedih. Kreatif ya, orang-orangnya sebetulnya kreatif. Ya. Kreatif sekali. Dia sebetulnya Polwan. Dibilang itu kan, di situ saya merasa sedih. Ya. Padahal kan dia cuma ngomong di situ saya sedih. Ya. Harusnya. Tapi ditambahin merasa. Di situ saya sedih. Ada juga yang kopi. Kopi? Ada. Saya menemukan sebuah kopi. Di situ langsung saya sembuh. Ada yang gitu. Tapi habis itu muncul lagi bahwa kalau kita lihat asal muasalnya, sebenarnya jangan dimainin lagi. Itu kan sedih. Benar Polwan Dewi benar mengungkapkan kesedihan karena dia kangen sama anaknya. Iya, benar sekali. Gitu. Ya. Ya buat Polwan Dewi saya sih respect buat Anda ya, semoga Anda bisa sering main sama anaknya biar nggak sedih-sedih ya Mbak Dewi ya. Ya kan dia bertugas. Bertugas untuk negara. Untuk negara. Mengayomi, melayani dan satu lagi apa? Melindungi. Nah itu, melindungi masyarakat. Ya kalau yang buat meme juga udahlah stop aja lah, kasihan juga Polwan Dewi kan nggak mau digituin kali. Saksi, disitulah saya merasa sedih. Kalau banyak yang masih buat meme. Oh iya. Ini ada tayangan 86, jangan lupa tayang setiap hari di net ya, jam 9 malam. Iya, jam Ya. 9 malam jangan lupa abis itu komen, abis itu Tonight Show. Iya, itu Kalau Tonight Show sampai nggak ditonton, di situ saya merasa sedih.